Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Kilas Masa dan tetap bersama Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Kita jumpa lagi di Kilas Masa. Teman-teman sobat Kilas Masa, setelah beberapa episode ini kita lama nggak tampil ya. Soalnya teman-teman kru kita yang lain juga lagi proses bikin video yang lain. Nah, saat ini kita mulai rutin lagi insya Allah di programnya VNI bersama Ni. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Ni, mau tanya tentang titisan dan juga reinkarnasi. Kita menganggapnya itu hampir sama ya, tapi untuk lebih jelasnya itu tanya kepada Ni. Ni, untuk mau tanya untuk apa tentang titisan ini, Ni. Pendapatnya Ni tentang titisan ini apa itu, Ni? Titisan itu? Titisan itu sama reinkarnasi berbeda ya. Tadi kan sudah disebut sama Mbak Nana reinkarnasi dan titisan. Titisan itu berbeda dengan reinkarnasi. Saya jelaskan dulu tentang titisan. Ya. Kalau titisan itu biasanya orang yang memiliki ilmu diberikan ke orang lain. Jadi ilmunya dititiskan gitu. Jadi kayak dikasihkan ke siapa sih turunan berikutnya, ya, betul, kayak gitu. Ya, betul itu. Jadi ilmu ya biasanya ilmu yang baik-baik aja ya, nggak usah ngomong ilmu yang baik karena semua ilmu itu baik ya, tergantung dari kita mempergunakannya. Jadi kalau seandainya saya memiliki ilmu dalam tanda kutip ya, ilmu itu apa saja ya, terus saya merasa sudah tidak bisa mempertahankan ilmu itu tadi, istilahnya mempertahankan itu saya sudah tidak bisa menyalurkan. Nah itu saya berikan ke anak turun saya. Tetapi biasanya yang namanya titisan kita tidak usah memberikan. Otomatis ya nih ya. Otomatis. Jadi saya punya anak 4, 5. Ini turun kemana? Dari kelima anak ini sudah terlihat bakat yang seperti saya. Yang seperti saya. Nah, ini yang namanya dialah seandainya yang ini atau yang ini yang mendapatkan titisan dari saya. Titisan itu sendiri nih didapat itu setelah siapa yang menitis itu ya? Beliaunya yang punya ilmu itu masih hidup bisa dititiskan atau setelah beliaunya wafat baru terlihat oh ini dititiskan ke sini atau ini tergantung Mbak. Kalau seandainya yang memiliki ilmu itu ketika masih hidup, masih ada, beliau sudah merasa aku leren. Seandainya ini ilmu, maaf ya, untuk alternatif menyembuhkan orang ya. Nah ini kalau saya sudah merasa saya sudah tidak mampu, istilahnya tidak mampu itu mungkin karena tenaga saya atau pemikiran saya atau kesehatan saya. Nanti ini ada sendiri yang muncul. Siapa yang bisa jadi selama saya menyembuhkan orang itu saya ditemani Mbak Nana. Mungkin Mbak Nana anak saya nomor berapa. Secara tidak sengaja ilmu turun sendiri ke Mbak Nana. Ada lagi saat yang pemilik ilmu tadi sudah meninggal, meskipun belum diserahkan, secara tidak langsung itu timbul sendiri. Di mana? Di antara anak-anak itu. Jadi bisa jadi titisan itu muncul waktu yang punya ilmu ini hidup ya nih ya? Bisa. Karena beliau tidak bisa melanjutkan. Ya itu tadi saya sebutkan. Mungkin beliau sudah lelah. Mungkin beliau kondisi sakit. Mungkin beliau sudah. Ya itu tadi sudah saya waktunya istirahat. Istirahat itu dalam arti istirahat duniawi. Jadi dia sudah tidak ingin berkomunikasi dengan orang-orang yang intinya masalah-masalah alternatif. Bisa jadi seperti itu. Bahkan masih sehat pun beliau masih aktif, itu sudah bisa
sudah bisa dilihat. Ini masih aktif ya, beliau masih aktif, masih bisa menyembuhkan orang, masih bisa bantu orang dalam arti tanda kutip tadi. Nah, anak yang mana yang biasanya suka ngelibet? Karena ngelibetnya anak-anak ini, Mbak, ini bukan ini loh ya, bukan karena dia disuruh. Kebetulan anak yang diantara 5 anak ada satu yang suka. Jadi dia itu melihat gerak-geriknya orang tua yang menyembuhkan orang, yang apa. Tidak usah ilmunya begitu. Sangkal potong itu juga ilmu kan. Itu pun kalau beliaunya itu saat mijit orang, bukan kalau sangkal potong kan tidak mijit ya, cuma dipegang gini aja. Ini ada anaknya yang sering mengikuti. Lama-lama ini bisa Mbak, secara tidak langsung. Kayak kesababan gitu ya istilahnya ya. Ini namanya titisan. Meskipun yang empunya ilmu itu masih hidup dan masih bisa menyembuhkan, masih mampu menangani pasien. Putranya ini pun yang tadi, yang kesababan, yang mendapat bisa juga langsung, jadi bisa berjalan bersama. Ini sudah banyak contohnya kalau ini. Jadi kalau orang bilang itu ilmu turun temurun, bisa jadi seperti jadi itu. Antara titisan sama bakat turunan itu hampir sama ya nih ya. Sebenarnya titisan bakat turunan hampir sama. Bakat turunan itu gini Mbak, bakatnya itu dari mana gitu loh. Sebenarnya kalau masalah ini bukan bakat ini Mbak, bukan bakat. Meskipun Mbak Nana berbakat untuk bisa menyembuhkan orang atau berbakat, karena apa? Berbakat itu dari kemauannya Mbak Nana, kepingin saya seperti itu. Tetapi kalau tidak ada jalur seperti itu tadi, nggak bisa seperti itu. Kalau titisan sendiri nih, dari mungkin si orang tua ini punya kayak ilmu yang bisa mengobati atau apa, titisan itu bisa ke beberapa anaknya atau ke salah satu aja nih? Salah satu. Soalnya tapi begini, maaf saya potong ya. Kadang orang satu itu mempunyai banyak ilmu. Soalnya saya pernah dengar cerita itu ada si beliau ini punya ilmu, terus anaknya itu yang satunya bisa begini, yang satunya bisa begini gitu. Tuh, ya. Apa bisa seperti itu gitu? Itu begini, itu ilmunya beliau itu banyak. Mungkin ini banyak. Ya, jadi tidak hanya bisa menyembuhkan orang, bahkan kayak menghitung. Menghitung weton, untuk ketemu menikah, untuk apa orang punya gawe kan. Kalau di Jawa kan masih ada, saya rasa di pulau lain juga masih ada seperti itu. Itu dia juga punya. Ada yang cuma ilmu itu aja, bahkan satu orang bisa punya 5 ilmu. Nah ini belum tentu anak satu bisa menerima 5 itu semua, belum tentu. Jadi bisa jadi, oh ini bisa yang ini bisa yang ini. Ya ini berkembangnya ilmu dari ini nanti. Seperti gitu itu. Ya terus kalau menurut saya titisan seperti itu ya nih ya. Kalau yang reinkarnasi sendiri itu nih. Nah, kalau reinkarnasi itu Mbak, ini hampir ceritanya itu hampir mirip-mirip sama moksa. Jadi yang bertapa seperti itu. Ya, jadi beliau ini sudah meninggal. Tapi ada semacam orang yang sama. Dilahirkan kembali gitu ya. Dilahirkan kembali yang sama. Jadi istilahnya itu walaupun wajahnya tidak sama, jasadnya beda ya. Perilakunya yang sama, bahkan tutur katanya sama. Itu reinkarnasi. Bahkan kita ini reinkarnasinya siapa? Kita juga tidak tahu. Berarti kalau kayak kita mikir itu ngeluh Mbak. Iya, kita mesti nyari. Iya. Otomatis nyari reinkarnasi itu. Kalau reinkarnasi sendiri itu biasanya terlahirnya kembali itu bukan dari satu darah gitu ya nih ya, terserah ya nih. Bisa kemana semua kalangan. Di agama Islam ya, maaf ini untuk yang agama lain mungkin sama.
Tapi karena saya tidak tahu, karena saya orang muslim yang saya tahu, ketika akan melakukan hubungan suami istri, itu kan ada doa-doa tertentu. Supaya apa? Satu, tidak terganggu makhluk lain. Jadi yang menggauli suaminya itu betul, yang menggauli istrinya betul-betul suaminya, yang digauli suaminya betul-betul istrinya. Kan ya itu tadi seperti yang tempo hari berapa episode yang tempo hari kita bahas mendo-mendo. Oh iya. Jadi seperti itu. Jadi takutnya kalau terlahir kembali ini supaya nggak baik kayak gitu. Ya itu tadi. Karena apa? Jelmaannya dari si mendo-mendo tadi itu. Makanya kalau di agama Islam, ketika akan melakukan hubungan badan, bacalah surah-surah yang sudah ditentukan di Al-Quran. Ya itu. Jadi istilahnya ya hampir sama ya nih ya, reinkarnasi kayak yang dicerita di TV itu, apa yang di kayak Kerasakti itu loh nih, hampir sama nggak sih kalau kita untuk menggambarkan itu loh? Ya betul ya. Sesuai sama akhlaknya dulu atau apa? Itu ada karena memang ada. Memang sebenarnya ada. Jadi bikin cerita gitu. Bahkan kita sendiri ini reinkarnasi dari mana? Dari soalnya baik buruk kita tidak tahu. Tidak tahu. Katanya konon reinkarnasi itu bisa dilihat bagaimana cara mandinya orang. Begitu masuk kamar mandi, kita lepas semua. Orang itu cebok dulu, atau muka dulu yang dicuci, atau bau kita yang kanan dulu, atau yang kiri dulu. Maksudnya bisa dilihat itu gimana nih? Nah, ini begini. Seandainya Mbak Nana kalau mandi yang mana dulu? Ini kita tidak usah bahas itu, tidak boleh. Yang mana dulu? Ini nanti bisa tidak. Oh, kalau yang kanan dulu. Ini biasanya ini reinkarnasi dari leluhur yang baik. Karena Sunan Rasul, ketika kita mau mandi, yang kita basuh itu biasanya kaki dulu, baru lengan sebelah kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Oh, sebenarnya kayak ada silsilahnya, rumusnya ya, gitu ya, kalau bagian mana dulu. Kalau gitu. Orang mandi asal biar-biar, wah ini berarti reinkarnasinya gak kena katanya Mbak. Kalau itu saya belum pernah membuktikan. Kemarin kan itu wallahu a'lam juga ya kita betul, yang tahu juga gitu. Kalau bertemu dengan teman-teman yang sejawat dengan saya, cerita-ceritanya seperti itu. Gitu ya nih ya. Terus kalau reinkarnasi sendiri berarti beda ya nih ya sama yang namanya titisan gitu ya. Kalau titisan ya, itu ilmunya. Titisan itu ilmunya. Kalau reinkarnasi itu lebih ke yang wujud jasadnya gitu ya nih ya, perbedaannya wujudnya. Gitu. Soalnya kan selama ini kita kan reinkarnasi itu seperti apa sih? Bedanya kan hampir sedikit bingung. Terus kadang kalau dulu orang tua-tua kan bilang ada cucunya lahir wajahnya gini-gini. Oh, itu titisannya baik. Itu titisan yang bagaimana? Mereka salah kaprah. Anak ini sama mau perilakunya, cara jalannya gitu Mbak ya. Karena ada cara jalannya. Oh, itu titisannya baik. Katanya gitu. Padahal ya itu yang namanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu seperti begini Mbak. Ada contoh ini. Mbak Nana pergi ya, bertemu dengan seseorang. Langsung saya kayak pernah ketemu orang ini di mana. Padahal itu menurut mungkin di masa lampaunya memang sempat pernah ketemu juga gitu ya. Padahal Mbak Nana sama orang yang namanya Agus tadi biasanya Agus belum pernah ketemu. Tapi Mbak Nana mikir saya pernah ketemu Agus. Seperti nggak asing istilahnya. Gitu tapi itu dulu mungkin Mbak Nana pernah ketemu orang yang mirip dengan Agus itu tadi. Gitu ya. Mungkin Agusnya sudah meninggal, sudah berpindah ke sini. Kan enggak tahu, kadang Mbak Nana gini, pergi ke suatu tempat. Aku pernah ke sini. Tapi kapan ya? Seakan-akan tempat itu sudah enggak asing buat Mbak Nana. Nah, itu yang reinkarnasinya Mbak Nana itu. Sebelum Mbak Nana, sebelum dilahirkan gitu ya. Nah, terus sekarang reinkarnasinya ke Mbak Nana merasa aku pernah ke sini. Tapi kapan ya? Lupa ya itu reinkarnasinya. Atau bahkan ada satu kejadian. Aku pernah mikir bakal ada kejadian seperti ini. Memang dulu kejadian itu pernah ada gitu loh. Yaitu yang dikatakan reinkarnasi. Sebenarnya kalau ngomongkan reinkarnasi itu terlalu ini Mbak, terlalu dalam. Dalamnya itu kenapa? Kita menggalinya ini apa?
susah. Menggalinya susah. Masalahnya itu masalah lampau yang kita tidak pernah tahu tapi kita merasakan. Itu reinkarnasi seperti itu. Kembali lagi ke titisan tadi itu ya, Nia. Ada nggak sih nih tanda-tanda seseorang ini yang ini titisan gitu, tanda-tandanya dari lahir atau apa itu sudah punya kayak bakat, titisannya ini punya titisan atau apa gitu, ada nggak sih nih tanda-tandanya, tanda-tanda tertentu sendiri? Itu masuk ke reinkarnasi. Kalau tanda lahir dari titisan itu tidak ada. Titisan itu ilmu. Dan nanti maksudnya bukan dari lahir sini, mungkin dari apa sih anaknya ini yang dapat titisan ini, anaknya itu kalau yang dapat titisan ilmu tuh biasanya suka begini, biasanya suka begitu gitu, ada nggak sih nih tandanya sih, tanda-tanda seperti itu? Ya biasanya terlihat dari matanya, nampak ini cerdas kayak ini gitu loh Mbak. Kesukaannya tertentu, sukanya ini. Tapi kita tidak tahu nanti besarnya bagaimana. Bisa tidak dia menerima titisan ilmu itu tadi kan? Semakin berjalannya waktu, perubahan waktu, perkembangan itu kan bisa berbeda-beda. Mungkin bisa jadi sekarang anak ini cerdas, entah di perkembangan berapa tahun kemudian sudah kamu dulu kan cerdas, sekarang kok jadi kayak gini. Nah itu karena mungkin pergaulan atau apa itu. Jadi tidak bisa dilihat dari kecil, tidak bisa. Ya itu kalau dia betul-betul bisa memegang istilahnya amanah tadi, yaitu ilmu, ya itu tadi, itu titisan. Jadi gitu ya nih. Jadi intinya ini tadi, kalau titisan itu berupa kayak ilmu atau apa, sedangkan kalau reinkarnasi sendiri kayak yang dilahirkan kembali beda jasadnya atau apa gitu, tapi perilakunya masih sama kayak yang dulu gitu ya nih ya. Gitu ya nih ya. Oke, terima kasih nih ya atas penjelasannya ini tadi. Oke Sobat Kilas Masa, sekian tentang pembahasan kita kali ini tentang apa titisan ya, tentang titisan dan reinkarnasi ini tadi. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Salam sehat untuk seluruh pendengar, pembaca di YouTube ini. Terima kasih.